Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang tercinta, barakallahu fikum wa a'azzakum wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan Allah tabaraka wa taala, saling bermuajahah, berbagi faidah dengan mengangkat tema utama atau tema besar tafsir ringkas di bagian juz amma, juz terakhir atau juz 30. Semoga pertemuan demi pertemuan hingga sekarang ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Qur'anul Karim bukan hanya sebagai jawaban dari pertanyaan apa nama kitab suci umat Islam. Tentu saja jawabannya adalah Al-Quran, namun tidak sebatas itu kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Ada rangkaian demi rangkaian yang harus kita penuhi sebagai kewajiban hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap hak dari Al-Quranul Karim. Di antaranya kita membaca, mentadabburi, memahami makna dan sekaligus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan langkah awal yang bersahaja ini jamaah sekalian, niat kita yang tentu saja banyak sekali kekurangan ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinilai olehnya Subhanahu wa taala sebagai upaya baik yang mendatangkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di akhir zaman, begitu banyak fitnah dan ujian. Kalau hati, kalau jiwa tidak memiliki pegangan, sulit kita akan bertahan jamaah sekalian. Baik bertahan dengan jiwa maupun fisik, dengan pikiran dan lain sebagainya. Betapa banyak figur Islam, baik kaum muslimin maupun muslimat, tumbang dalam perjalanan lantaran jauh dari ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama. Salah satunya, cahaya Al-Quran tidak mampu menembus hati dan jiwa raga orang tersebut. Al-Quran hanya sebagai tumpukan bagian dari koleksi buku yang tertata rapi di rak lemari milik mereka, kaum muslimin, di rumah masing-masing. Tetapi interaksi, komunikasi tak pernah berjalan secara intens, tak pernah berjalan secara maksimal. Maka tidak heran keterpurukan demi keterpurukan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat Islam karena sebabnya dari mereka sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Musuh-musuh Islam sekarang ini banyak, justru umat Islam yang banyak sebenarnya. Nabi SAW pernah bersabda 15 abad tahun yang lalu, yushikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja umat manusia ini mengepung kalian, menyerbu dan membumi hanguskan kalian, menghancurkan kalian. Para sahabat bertanya, aqillatun nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah waktu itu jumlah kami sedikit sehingga kami
hampir saja akan dihancurkan oleh mereka, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Bal antum yauma idzin katsir. Justru kalian banyak jumlahnya. Walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Tetapi jumlah kalian yang banyak ini rapuh, lemah, tidak memiliki kekuatan seperti buih yang ada di lautan. Ada angin selatan ke utara, kalian ikut ke utara. Ada angin barat ke timur, kalian ikut ke timur. Gak punya pegangan. Figur sosok tauladan yang harusnya sudah ada, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, justru kalian mengambil figur-figur lain yang tidak pernah kenal la ilaha illallah, yang tidak pernah kenal sholat 5 waktu. Itulah yang menjadi figur umat Islam sendiri, jamaah sekalian. Tidak heran dengan kenyataan seperti ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah cabut rasa takut, hormat di hati musuh-musuh Islam dari mereka. Justru sebaliknya Allah timpakan kepada hati kalian itu penyakit yang namanya al-wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa sih wahan itu, wahai Rasulullah? Kata para sahabat, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan artinya cinta dunia dan tidak lagi memikirkan akhirat, persiapan untuk menyongsong kematian dan menyongsong hari kiamat, serta keadaan kita nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Orang-orang terdahulu diberkahi hidup, usia, dan juga amalan mereka karena mereka selalu mendahulukan akhirat. Bukan kemudian melupakan dunia, tidak. Wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Utamakan negeri akhirat kalian. Utamakan persiapan kalian. Tapi jangan lupakan tanggung jawab kita di dunia. Kepala rumah tangga wajib mencari nafkah. Tetapi nafkah yang dia cari, rizki yang dia cari di bumi Allah Subhanahu wa taala untuk menyokong ibadahnya. Bukan seolah-olah dunia ini menjadi tempat terakhir yang harus menjadi target, sehingga al-ghayatu tubarirul wasilah, menghalalkan segala cara adalah konsep harga mati yang tidak boleh hilang dalam kehidupan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kenyataannya seperti ini, jamaah sekalian, tidak heran kalau seandainya kita melupakan dunia akhirat atau melupakan kampung akhirat. Mudah-mudahan pertemuan ini, niat kita ini, salah satu usaha kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, satu upaya kita mempersiapkan negeri akhirat tanpa melupakan kewajiban kita di dunia ini. Amin ya robbal alamin. Baik jamaah sekalian, itu prolog, muqaddimah, sedikit kata pengantar untuk menyemangati supaya terus menggelora dalam dada dan jiwa serta raga semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, khususnya kita mengkaji tafsir ringkas dan mudah yang ada di Juz Amma. Hari ini kita akan lanjutkan surat An-Nazi'at ayat 6 sampai 14, 9 ayat saja. Lantaran pada pertemuan terakhir sebelum Ramadan kita rampungkan ayat 1 sampai dengan ayat 5. Berarti kita lanjut 9 ayat sesuai dengan pembagian di buku utama yang kita jadikan rujukan ini. 9 ayat, ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Saya minta bantuan Ustadz tadi yang jadi imam, mana? Hadir? Siapa ini sekarang? Apa perlu diundi Pak Edi? Takutnya kalau diundi malah gugur satu, gugur semua nanti. Siapa? Ustadz Mul, mohon berkenan. Saya nggak pede jamaah sekalian.
Beliau baca, kita nanti ikuti setelah bacaan beliau, ayat per ayat. Ayat 6 sampai dengan 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dari ayat-ayat yang kita baca. Satu ayat diberikan ganjaran 10 pahala oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi yang ikhlas, bagi yang mau untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Baik jamaah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyajikan beberapa informasi melalui firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala yang suci dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Dia Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah. Kita coba lihat terjemahan secara umum. Di sini diartikan, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tatba'uha radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Qulubu yawma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Kita bacakan dulu terjemahannya, nanti baru kita lewati tafsir ayat per ayat. Contoh pada ayat yang ke-8, qulubu yawma idzi wajifah. Pada hari itu hati manusia. Manusia dalam ayat ini siapa? Apakah semuanya atau beberapa golongan? Nanti kita akan lewati saat tafsir ayat ke-8 ini. Absaruha khashi'ah, pandangannya tertunduk. Yaquluna inna la marduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Aidza kunna idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Qalu, mereka berkata, tilka idzan karratun khasirah. Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya zajaratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Apa maksud pengembalian dalam ayat yang ke-12 dan 13 ini? Nanti kita akan lewati. Terakhir, faidahum bisahirah. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan penelusuran kita ayat demi ayat memberikan satu cakrawala pengetahuan
tentang kandungan firman Allah ayat ke-6 sampai dengan 14 surat An-Nazi'at ini. Kata penulis di sini, hafizahullahu taala, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Warajifah, rajifah, kata penulis di sini, qila fit tafsiriha, ada yang menafsirkan diantaranya pendapat Ibnu Abbas. Kenal Ibnu Abbas? Sepupunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya Abdullah, bapaknya kakak dari bapaknya Nabi Muhammad alias pamannya Nabi Muhammad dari pihak bapak, namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taalaan. Paham gak jamaah silsilahnya? Apa puyeng? Nah, kalau puyeng berarti artinya menyimak. Kalau nggak puyeng, nah ini dia. Los pokoknya. Abdullah bin Abbas berpendapat ar-rajifah dalam ayat ke-6 surat An-Nazi'at ini artinya an-nafkhatul ula allati yahsulu biha as-sa'aqu, tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil yang menunjukkan tanda hari kiamat tiba, di mana seluruh makhluk akan hancur dan seluruh manusia serta bangsa jin akan mati. Ini namanya ar-rajifah. Ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan pendapat yang lainnya sesuai dengan pandangan Ibnu Abbas. Artinya beliau salah satu sahabat yang berpendapat ayat ke-6 ar-rajifah artinya adalah tiupan pertama malaikat Israfil saat meniup sangkakala sebagai tanda hari kiamat terjadi. Hancurnya alam semesta dan juga matinya seluruh makhluk, entah itu manusia, jin maupun hewan. Ini namanya ar-rajifah. Warodifah, adapun ar-radifah ayat ke-7, an-nafkhatu tsaniyatu allati yahsulu biha al-ba'tsu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sedangkan ar-radifah ayat ke-7-nya tiupan kedua sebagai tanda akan dibangkitkan semua manusia dari yang pertama, juga bangsa jin, hewan, dan dikumpulkan di mahsyar. Ini namanya ar-radifah. Para ulama rahimahumullah, khususnya ahli tafsir, mereka berpendapat dengan berbagai macam corak. Berapa kali tiupan di hari kiamat pada saat terjadi. Ada yang mengatakan hanya 2 kali tiupan. Salah satu alasan mereka adalah surat An-Nazi'at ayat 6 dan 7 ini. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Ar-rajifah tiupan pertama, ar-radifah tiupan yang kedua. Kesimpulannya, tiupan sebagai tanda terjadinya hari kiamat hanya 2 saja. Tiupan pertama hancur, tiupan kedua dibangkitkan. Namun di sana ada pendapat lain mengatakan ada 3 kali tiupan. Tiupan pertama al-faza', tiupan ketakutan. Kalau boleh diibaratkan supaya kita lebih paham, sebelum adanya bencana ada tanda misalnya bunyi alarm yang besar. Kalau boleh diibaratkan demikian. Sebelum terjadinya hancurnya alam semesta, kematian, ada suara ketakutan. Itu tiupan pertama menurut pendapat yang kedua. Kemudian tiupan yang kedua baru hancurnya alam semesta, matinya makhluk hidup, hewan, manusia, jin. Tiupan yang ketiga, tiupan al-ba'thi, tiupan dibangkitkan semua makhluk dan dikumpulkan di satu tempat di mahsyar. Ini pendapat yang kedua. Allahu a'lam bissawab. Wala raiba fi wujudi nafkhataini. Janganlah sampai kita ragu adanya 2 tiupan tersebut. Fa innallaha qol,
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-sur, pada hari ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat siapa tadi? Israfil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sejak Allah ciptakan malaikat Israfil sampai nanti ditiupkannya sangkakala, lubang sangkakala dengan mulutnya malaikat Israfil tidak pernah jauh. Malaikat itu sifatnya sangat taat, jamaah sekalian. Saking taatnya malaikat Israfil tidak pernah menggerakkan sedikit pun dari sangkakala, takut nanti kalau seandainya Allah perintahkan dia tidak bisa secara maksimal. Allahu Akbar. Ini sifat dari malaikat. Saking takutnya. Sejak Allah ciptakan malaikat Israfil sampai nanti Allah perintahkan untuk meniup sangkakala, tidak bergerak sedikit pun. Ada malaikat yang Allah ciptakan dari awal dalam keadaan sujud, tidak pernah bergerak sedikit pun dari posisi sujudnya. Ada yang Allah ciptakan dari pertama kali sampai waktu yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ruku, tidak pernah bergerak dan berpindah dari posisi rukunya. Itulah mereka malaikat alaihimus salatu wassalam. Sifat mereka memang sudah Allah tanamkan, patuh, taat, tidak membangkang, membantah sedikit pun perintah Allah tabaraka wa taala atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Beda sama manusia. Tata tertib, peraturan dibuat untuk dilanggar. Betul nggak jamaah sekalian? Sholat aja dilanggar. Nah, musola maksudnya boleh. Sholat dilanggar. Nah, langgar ini tergantung mau langgar musola atau melanggar. Kalau melanggar ya tidak boleh. Demikian manusia. Kullu bani Adam khoto. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Makanya agama ini cocok memang untuk manusia. Karena manusia banyak salah, memiliki kekeliruan yang sering dia lakukan. Jadilah agama sebagai satu aturan hidup dan pedoman untuk mengatur derap langkah kaki kita supaya tidak keluar dan melanggar syariat dan nilai-nilai agama. Kita lanjut. Wa nufikha fis-sur, pada saat ditiupkannya sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah, maka matilah semuanya yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Illa man Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Para ulama juga berbeda pendapat. Apakah malaikat pencabut nyawa akan mati pada akhirnya atau tidak? Pendapat pertama mengatakan iya. Dan dia makhluk terakhir yang akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah semuanya dicabut nyawanya. Iya. Yang kedua, tidak. Ayat-ayat yang berhubungan dengan pengecualian pada hari kiamat yang tidak akan hancur, tidak akan mati selain Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah malaikat pencabut nyawa. Ini pendapat kedua. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah pendapat dari para ulama kita rahimahumullah. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sekali lagi sangkakala itu oleh malaikat Israfil, fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka semua berdiri di mahsyar untuk menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut pendapat Ibnu Abbas dan para ulama yang sependapat dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajmain, tiupan pada hari kiamat hanya 2 kali berdasarkan firman Allah surat An-Nazi'at ayat 6 dan 7 serta surat Az-Zumar ayat 68. Barangkali pendapat ini mungkin yang dipilih oleh penulis buku yang kita jadikan pedoman utama ini. Allahu a'lam bishawab. Fannafkhotani huma. Jadi kesimpulannya kata penulis, 2 tiupan berdasarkan firman Allah surat An-Nazi'at dan Az-Zumar ini ada 2. Nafkhotus so'aki, tiupan kematian dan kehancuran, wa nafkhotul ba'thi, tiupan dibangkitkannya lagi manusia dari pertama
Siapa manusia pertama? Nabi Adam alaihi salam, dan manusia terakhir nanti di mahsyar akhirat serta semuanya. Wa adhafa ba'dul ulama'i, sebagian ulama menambahkan nafkhatan thalithatan, ada 3 tiupan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sammuha nafkhatal faza'i, tiupan yang ketiga ini maksudnya salah satu dari 3 tiupan ini dinamakan dengan tiupan ketakutan dan tiupan keterkejutan. Jadi shock, manusia dibuat takut dulu sebelum kematian tiba dan kehancuran ditegakkan. Wastadallu lidzalika biqaulihi ta'ala. Pendapat kedua ini juga memiliki dalil, memiliki alasan, bukan asbun, bukan asbak. Apa tuh asbun? Asal bunyi. Apa asbak? Asal tebak. Dan ini etika kita dalam beragama, jamaah sekalian. Kita tidak boleh hanya sekedar berprasangka baik saja dan niat baik saja. Tidak dibenarkan dalam Islam hanya sekedar niat baik, kemudian membangun landasan keyakinan dan amal ibadah. Kalau seandainya dalam Islam niat baik saja itu dibenarkan, subuh bukan lagi 2 rakaat nantinya. Tapi bisa jadi 3, tidak menutup kemungkinan menjadi 4 rakaat. Begitu juga maghrib. Akhirnya sholat 5 waktu semuanya digenapkan menjadi 4 rakaat. Dibenarkan atau tidak? Tidak dibenarkan. Jadi semata-mata niat baik, tujuan baik, tidak bisa membenarkan satu amalan dalam agama Islam. Amalan itu benar apabila tentu niatnya baik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, tapi yang kedua sesuai atau tidak dengan junjungan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah perintahkan dan beliau langsung tunjukkan sholat subuh itu 2 rakaat, ya 2 rakaat. Dari pertama kali sampai Nabi wafat, sampai nanti menjelang hari kiamat, gak akan berubah selama-lamanya sholat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Demikian jamaah sekalian. Saat kita bermuamalah dengan ibadah, kata para ulama, hukum asal ibadah itu at-tahrim atau kifiyah. Haram, hukum asal ibadah. Haram. Ada orang sholat subuh 3 rakaat, nggak boleh. Haram dia lakukan. Sampai ada perintah, dia boleh melaksanakan. Kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Karena perintah Nabi. Karena Nabi langsung mencontohkan. Bisa dipahami? Arti dari kaidah hukum asal ibadah haram dilakukan sampai nanti ada perintah atau ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan hukum asal muamalah dalam kehidupan sehari-hari, jual beli, atau misalnya tata cara kita memberikan hadiah kepada saudara kita. Tidak diatur sampai detil di dalam Islam. Tidak. Yang penting selama tidak ada larangan, kita memberikan hadiah kepada tetangga kita bentuknya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, berarti bebas dalam Islam. Apakah ada dalam Islam misalnya kalau mau memberikan hadiah kepada tetangga, berikanlah tetangga yang wujudnya mata 2, hidungnya 1, lubangnya 2. Misalnya seperti itu. Tidak ada. Yang penting dia muslim dan layak, atau mungkin hadiah diberikan kepada selain orang Islam, tapi memang layak dan ada tujuan baik, kenapa tidak? Bisa dipahami jamaah sekalian secara umum, ini tambahan. Menurut pendapat kedua, tiupan pada hari kiamat itu 3, berdalil, beralasan, membawakan bukti, jadi dalil itu bukti kalau bahasa kitanya. Surat An-Naml ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunfakhu fis-sur. Dan ingatlah pada hari ketika ditiupkannya sangkakala, fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi terkejut. Mereka langsung merasakan takut. Illa man Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semua makhluk akan menghadap Allah dalam keadaan merendahkan diri nanti di akhirat. Kata pendapat kedua,
ayat ini sebagai tambahan surat An-Naml ayat 87 bahwa tiupan yang terjadi menjelang hari kiamat ada 3 yang disebut dengan nafkhatul faza', tiupan ketakutan dan membuat orang itu syok terkejut. Allahu a'lam bishawab. Wa biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi alasan pendapat kedua, firman Allah surat An-Naml ayat 87. Kemudian dalil mereka pendapat kedua bahwa tiupan itu ada 3, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Potongannya, thumma yunfakhu fis suri fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi pernah menjelaskan nanti keadaan hari kiamat. Salah satunya ada tiupan ketakutan. Semuanya akan mendengar tiupan itu. Saking mereka takut dan penasaran, ada orang yang dia itu mempersiapkan tubuhnya, yang kanan mendengarkan, kemudian yang sebelahnya itu dalam keadaan takut. Ini menurut penafsiran pertama. Illa asgolitan warofa'alitan. Menurut penafsiran yang kedua, kata ulama, hadis ini menunjukkan saking takutnya ketika mereka mendengar suara tiupan itu, copot kepalanya dari tubuhnya. Jadi saking pekiknya suara itu dan rasa takut yang begitu hebat, secara otomatis takut, kepalanya saking kuat tertarik ke atas, lalu salah satu sisinya di hadis ini tidak dijelaskan ke sisi kiri atau sisi kanan. Intinya saking takut dan begitu mengerikan suara faza ini, lepas kepalanya dari tubuh orang tersebut. Nas'alullah salam wala'iyadzubillah. Tapi alhamdulillah, keadaan seperti ini tidak akan terjadi pada orang beriman. Tidak. Hanya orang yang paling jelek, bukan jelek mukanya jamaah, jelek kelakuannya, alias tidak akan ada iman dalam dadanya. Karena salah satu tegaknya hari kiamat, kata Nabi SAW, tidaklah terjadi hari kiamat kecuali di bumi tidak ada lagi nama Allah yang disebut. Artinya yang akan mengalami hari kiamat bukan orang beriman. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Dan orang pertama yang mendengar suara itu, lelaki yang sedang memerah susu dari sapinya. Dialah yang akan mendengar pertama kali. Apakah dia yang kemudian masuk dalam hadis ini? Allahu a'lam bishawab. Karena Nabi tidak memerinci secara khusus. Yang jelas, menurut penafsiran yang kedua, saking pekiknya suara itu keras, jamaah sekalian, sekeras-kerasnya, sebagaimana azab yang Allah timpahkan kepada kaumnya Nabi Soleh. Kaum apa Nabi Soleh itu? Kaum Samud. Lantaran menyembelih unta betinanya Nabi Soleh, kan diadab dengan satu kali suara teriakan keras oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari langit yang tidak didengar kecuali oleh kaum Samud aja. Sedangkan manusia lainnya tidak mendengar. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, saking kerasnya suara itu hancur isi tubuh dan keluar. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu salamu alafiyah. Itu hukuman di dunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dunia saja seperti itu, apalagi di akhirat. Nasallallahu salamu alafiyah. Kemudian wakila, ada juga yang mengatakan innal murada birojifa hiyal ardu nafsuha. Firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah. Ar-rajifah ada yang mengartikan bumi itu sendiri. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 14, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathibam mahila. Pada hari bumi, gunung itu guncang dengan keras, dan gunung kemudian bertebaran dan bertumpuk menjadi satu seperti pasir-pasir yang berterbangan. Itu kejadian pada hari kiamat. Jadi
Ar-Rajifah dalam ayat ke-6 surat An-Nazi'at, ya bumi itu sendiri. Artinya menggambarkan bumi dalam keadaan goncang luar biasa. Ini menurut penafsiran pendapat yang kedua. Warodifah, sedangkan ar-rodifah ayat ketujuhnya as-sama, langit. Likaunin syikokis sama iyati ba'da dzalika. Sebab bumi dan langit itu saling bergandengan. Guncangnya bumi diikuti dengan pecah dan terbelahnya langit. Menurut pendapat yang kedua ini. Fatakun rojifatu al-ardo hina tarjufu warodifatu as-sama'a hina tansyakku ithrodalika. Sehingga kesimpulannya ayat ke-6 Ar-Rajifah surat An-Nazi'at ini artinya bumi yang sedang berguncang pada hari kiamat. Sedangkan Ar-Rajifah ayat ke-7 langit yang terbelah dan hancur setelah guncangnya bumi. Namun menurut penulis di sini langsung disimpulkan dan diakhiri surat An-Nazi'at ayat ke-6 dan ke-7 wala'alla ma dhahaba ilaihi ibnu Abbasin aqrab. Barangkali pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lebih mendekati kebenaran. Allahu a'lam bishawab. Memang demikian jamaah sekalian, kalau kita menelusuri buku-buku tafsir para ulama, corak ragam mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pemahaman kepada siapapun sesuai dengan kehendaknya dalam bentuk warna yang berbeda-beda. Betul nggak jamaah? Yang satu punya pemahaman ini, yang lain punya pemahaman itu, dan lain sebagainya. Yang penting pemahaman setiap orang itu bisa dipertanggungjawabkan. Dia punya dalil, dia punya bukti, tidak asbun, tidak asbak. Karena akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawabannya. Kita mengatakan bahwa ini hukumnya boleh, ini hukumnya haram, hukumnya wajib, hukumnya makruh. Itu nanti ada pertanggungjawabannya jamaah sekalian. Maka kalau kita memang tidak paham, tidak tahu, mendingan cicing wae. Apa cicing wae? Meneng bae lah. Diam saja. Apa yang kita ketahui sekarang lebih baik kita amalkan. Itu yang lebih bermanfaat. Daripada kita ingin mencari nama dan menciptakan citra di hadapan orang banyak, seolah-olah orang mengatakan kita punya ilmu banyak, padahal tong kosong, bunyinya nyaring banget. Lebih baik diam. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti yang kamu tidak ketahui ilmunya. Ini perintah langsung dari Allah dan Allah larang kita ikut-ikutan jamaah sekalian. Karena pendengaran, penglihatan, hati kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini cuma 3, tapi bukan berarti sebatas 3 doang. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Sawarallahu subhanahu wa ta'ala madhahira al-faza'i wal khawfi zahiran wa batinan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fenomena ketakutan yang terjadi pada hari kiamat. Kengeriannya baik zahir maupun batin. Zahir yang dirasakan oleh manusia, apalagi batinnya. Amal batinu fa fi qawlihi, mengenai batin yang dirasakan oleh manusia melihat fenomena terjadinya hari kiamat, termaktub dalam firman Allah, qulubu yauma idzi wajifah ay khaifah. Pada hari kiamat ditegakkan, hati manusia itu akan merasa takut. Tadi kan saya tanya pada saat kita menerjemahkan ayat per ayat. Hati-hati manusia pada hari kiamat terjadi akan takut. Hati siapa? Petunjuknya, cluenya, passwordnya tadi. Kiamat tidak akan terjadi bagi orang-orang beriman. Dengan kata lain, orang beriman gak akan merasakan hari kiamat. Berarti ayat ke-8, hati-hati manusia kala itu di mana tegaknya hari kiamat akan terasa takut. Hati manusia jenis siapa? Hati
beriman atau hati orang-orang kafir? Hati orang-orang kafir. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, bukan hati orang-orang beriman. Makanya lihat jamaah sekalian, pantau putra-putri kita. Jangan-jangan mereka punya cita-cita mau merasakan hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Karena yang merasakan hari kiamat itu bukan orang beriman, orang-orang kafir. Qulubu yauma idzi wajifah. Hati orang-orang kafir kala itu setelah melihat luar biasa kengerian hari kiamat, mereka merasakan takut. Wal khaufu mahaluhu al qalbu. Sedangkan rasa takut letaknya kan di dalam hati, betul? Berarti ada rasa sakit dalam batin, ada di hati. Wa ayu khaufin a'dzam min dzalikal khaufil ladzi la yadri sahibuhu ila aina yusaru bihi ila jannatin am ila narin. Rasa takut yang lebih besar mana lagi dibanding orang yang tidak mengetahui kemana dia akan kembali, ke surga atau ke neraka. Ini rasa takut yang paling tinggi derajatnya jamaah sekalian. Mudah-mudahan rasa takut kita di dunia ini menghantarkan kita menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Allah. Sebab orang beriman, kata Nabi SAW, tidak akan memiliki dua ketakutan, dunia dan akhirat. Ketika dia takut akan azab Allah nanti, murkanya Allah, siksanya Allah dalam neraka, rasa takut ini nanti akan diganti menjadi rasa aman dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi takut bukan semata-mata takut jamaah sekalian, maksiat jalan terus, tidak. STMJ, sholat terus, maksiat jalan, tidak demikian. Saya takut neraka, ya semua takut neraka. Tapi maksiat getol banget jamaah sekalian. Ini namanya dia tertipu dengan kalimat takut. Takut ya tentu saja diiringi dengan tindakan. Dia takut akan azab Allah, dia nggak akan bermaksiat. Ini namanya apa ya? Omdo, apa itu omdo? Kalau anak sekarang bicara, omong doang jamaah sekalian. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba Allah yang omdo. Amin ya Rabb. Meskipun kita sadar kita ini bukan makhluk suci yang tidak akan pernah berbuat dosa dan kesalahan. Bahkan para nabi dan para rasul pun alaihi wassalatu wassalam, mereka melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil yang mereka langsung bertaubat kepada Allah, Allah berikan ilham dan taufiknya sehingga mereka segera kembali kepada Allah dan menjadi orang-orang yang langsung menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Beda dengan selain para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Takhoyal nafsaka fi ba'di mawaqifid dunya. Coba bayangkanlah diri Anda, kata penulis, pada saat Anda berada di kondisi dunia ini. Fi amrin dunyawiyin amma qalilun tatajawazuhu. Saat Anda berada dalam tekanan di dunia ini. Cuma peristiwa kecil, namun itu berupa tekanan dalam jiwa kita. Wa tashtagil bi ghairihi kaifa tuqlik tatarokob. Kamu ingin keluar dari keadaan itu. Keadaan yang membuat resah, membuat takut. Sebuah harapan dan penantian agar cepat keluar dari problematika ini. Dikejar-kejar sama debt collector misalnya, sama orang yang punya uang gara-gara kita hutang gak bayar-bayar, arisan dapat pertama langsung kabur misalnya. Gak tenang jamaah sekalian. Ini baru dunia kata penulis. Ini baru contoh kecil. Sedangkan nanti yang terjadi pada hari kiamat dan kelanjutannya setelah hari kiamat di akhirat akan lebih dahsyat daripada itu. Waliyadzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Fakaifa bihadzal amril abadi as-sarmidi. Lalu bagaimana keadaannya tentang hari kiamat dan akhirat yang kekal dan abadi? Alladzi huwa nihayatu halil abdi. Akhir dari perjalanan hidup seorang hamba. Falidzalika kanatil qulubu wajifah. Tidak heran hati orang-orang kafir ketika melihat hancurnya alam semesta terjadi pada hari kiamat itu, langsung mereka semua takut. Qauluhu ta'ala, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, absaruha khashi'ah. Absaru ashabil qulubi, pandangan apa bahasa ini, apa namanya?
Mata orang-orang kafir kala itu khosyiah, tunduk dalam keadaan hina dina. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga mata serta hati? Qulubu yauma idzi wajifah absaruha khosyiah. Karena hati ini cerminan, karena mata ini cerminan dari hati. Mata berbinar-binar karena hatinya sedang bahagia. Mata tertunduk malu hina dina karena hati ini sedang menyimpan masalah. Hati ini dalam keadaan takut. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan semua keadaan orang-orang kafir yang zahir melalui mata mereka yang begitu tertunduk hina, dan juga batin mereka dalam hati yang merasakan rasa takut luar biasa. Kengerian hari kiamat jamaah sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu ta'ala yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir bertanya, saling bertanya, tasaulun yakshifu an qalakin wa tawatturin. Bertanya-tanya di antara mereka, tapi pertanyaan mengejek sesama mereka. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa akan terjadi hari kiamat, semuanya akan dibangkitkan lagi menjadi satu dan di satu tempat. Orang-orang kafir Quraisy khususnya musyrikin, mereka mengatakan, A'inna lamarduduna fil hafiro, apakah kami akan dikembalikan lagi? Pertanyaan mengejek jamaah sekalian. Mengejek Allah tabaraka wa ta'ala. Mengejek Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan orang-orang kafir musyrikin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti mereka. Mengejek agama, menjadikan agama ini guyonan dan candaan yang harusnya menjadi panduan dan tuntunan, malah menjadi tontonan dan hiburan. Ini kan namanya kebulak jamaah sekalian. Agama itu pedoman, acuan, menjadi tujuan, bukan malah menjadi tawaan, candaan, guyonan. Hati-hati lisan ini jamaah sekalian. Karena kalau menjadi candaan sama aja kita mengejek Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki agama ini, yang memiliki peraturan ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada satu penampakan dari saudara kita yang dia yakini ini bagian dari Islam dan dia bisa mempertanggungjawabkan ini, jagalah lisan kita. Seandainya kita belum mampu untuk bisa melakukan apa yang dilakukan saudara kita, minimal kita jaga lisan kita. Kita melihat saudari kita memakai pakaian syar'i, menutup aurat, memakai hijab dengan baik. Saat dia menampakkan diri di depan laki-laki yang bukan mahramnya, dia jaga kehormatannya, minimal jaga lisan kita. Kalau memang kita mungkin belum bisa berhijab seperti halnya saudari kita yang telah berhijab dengan baik itu. Kepada antuna, wahai para akhwat, jaga lisan. Begitu juga kepada laki-laki, bapak-bapak, ibu, dan kita semuanya. Jaga lisan kita. Seandainya kita belum mampu melakukan apa yang dilakukan saudara kita, jaga lisan kita. Pahala tidak dapat, malah dosa yang akan dapat. Janganlah kita menjadi penolong syaitan untuk bisa menjauhkan orang lain dari kebaikan. Ini orang sudah lama berbuat dosa. Udah gerah jamaah sekalian. Dia ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersimpuh, bersujud di hadapan Allah, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita ejek. Dia berusaha untuk menjadi orang yang baik, kemudian diejek dengan sok alim. Mending sok alim daripada sok apa? Sok suci. Daripada sok kotor, udah kotor, sok lagi misalnya gitu. Hati-hati terhadap lisan ini jamaah. Kita harusnya bersyukur. Kita berdoa, alhamdulillah tetangga saya dulu dia jarang sholat. Sekarang dia sudah bisa memakmurkan rumah Allah ini. Dia rajin, alhamdulillah. Justru kita rangkul hatinya. Jangan kemudian kita ejek, tumben sholat. Jangan sekalian. Tumben ini meskipun satu kata, tapi berimbas nyelekit jamaah sekalian. Mak jelek dalam hati ini.
Betapa banyak orang yang berubah jadi baik gara-gara tumben jamaah sekalian. Ini nyata. Ada siswa, dia rajin, bahkan lebih rajin daripada gurunya ya, karena dia kan sekalian sama orang tua yang bekerja. Jadi mau nggak mau dia termasuk orang pertama, siswa pertama yang hadir di sekolah. Jadi dia saingan sama penjaga sekolah. Buka gerbang ya dia ikut masuk. Tumben datang pagi, besoknya nggak mau datang lagi jamaah sekali. Malah dia sering telat. Tuh gara-gara tumben. Gara-gara kata ini jamaah sekalian. Betapa banyak orang itu menciptakan pribadi dirinya hanya dengan sebuah perkataan. Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Punya buku yang terkenal namanya Sahih Bukhari. Apa latar belakang beliau menyusun Sahih Bukhari dengan berbagai macam pendapat ulama? Berapa lama beliau menyusun Sahih Bukhari itu? Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Intinya bukan seminggu, apalagi dalam waktu 1 hari, tidak. Bertahun-tahun jamaah sekalian. Apa yang menyebabkan beliau menyusun Sahih Bukhari? Suatu hari beliau duduk bersama gurunya yang bernama Ishaq bin Rohawai rahimahullahu taala. Salah satu guru dari 5 guru Imam Bukhari yang memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan dan sosok beliau rahimahullahu taala. Saat itu saya berada di depan guru saya namanya Ishaq bin Rohawai rahimahullahu taala. Kata beliau, sang guru ini, seandainya kamu menyusun sebuah buku yang mengumpulkan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alangkah lebih baik. Karena melihat kecerdasan dan kejeniusan sang murid ini. Di situ kata Imam Bukhari, tertancap dalam hatiku sebuah semangat hingga akhirnya jadilah Sahih Bukhari. Seperti itu jamaah sekalian. Ada saudara kita yang sudah mulai rajin, alhamdulillah. Ayo Pak, bareng Pak. Itu tumben sholat. Aduh, jangan jamaah sekalian. Ini tumben ini, pokoknya hilangkan aja. Gara-gara tumben kita bisa dapat dosanya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, aidza kunna idzaman nakhirah. Apakah kita nanti dikembalikan di akhirat dalam keadaan utuh, padahal tulang belulang kita sudah hancur, sudah remuk, sudah binasa? Pertanyaan ejekan lagi jamaah sekalian dari orang-orang kafir Quraisy, musyrikin, kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau memang kita ini bisa dibangkitkan lagi dan tulang belulang kita yang hancur ini dikembalikan lagi, kita merugi dong. Ada 2 penafsiran kata ulama dalam ayat yang ke-12 ini. Penafsiran pertama, mereka sadar pada akhirnya bahwa sikap mendustakan mereka kepada Nabi alaihissalatu wassalam dan hari kiamat serta kebangkitannya itu menjadi penyesalan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kata para ulama, lagi-lagi ini ejekan mereka. Kalau gitu kita rugi dong. Seandainya kita dibangkitkan lagi, tapi mereka tetap yakin nggak mungkin kalau orang mati akan hidup lagi dan dibangkitkan lagi. Jadi ayat yang sebelumnya atau 2 ayat sebelumnya terakhir, qalu tilka idzan karratun khasirah, ini bentuk ejekan orang-orang musyrik kafir Quraisy. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-13, fa innama hiya zajratu wahidah. Allah tegaskan masalah kebangkitan setelah hancurnya alam semesta itu sangat mudah hanya dengan sekali tiupan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innama hiya zajratu wahidah, kata Allah tabaraka wa taala. Masalah mengembalikan semua manusia, bangsa jin, hewan, atau kalau perlu alam semesta ini dikembalikan lagi dalam bentuk semula, tidak ada yang kurang dengan posisi yang sedemikian rupa sebelum terjadi kehancuran pada hari kiamat,
sangat mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak jamaah sekalian? Di sini Allah memberikan contoh fa innama hiya zajratu wahidah. Hanya dengan sekali tiupan saja semuanya akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir fa idzahum bisahirah. Tiba-tiba mereka semua berkumpul, yakni fa idzal qaumu tanshaqqu anhum quburuhum, apabila kuburan-kuburan mereka sudah dibelah, dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiupan yang kedua, wa yub'atsun, mereka dibangkitkan lagi dari manusia pertama, liyakunu fis-sahirah. Lalu mereka dikumpulkan di sebuah tempat yang namanya bumi, tapi bukan bumi yang sekarang kita injak. Bumi yang berbeda. Hiyal ardu ba'dat tabdil. Bumi baru selain bumi yang sebelumnya. Ini bumi ini, bukan. Bumi ini hancur. Nanti kita dikumpulkan di bumi Allah lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari nanti dibangkitkan manusia dan dikumpulkan di bumi oleh Allah selain bumi yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Dan semuanya akan berhadapan di depan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala. Fal ardul lati yub'atsu 'alaiha nas ardun kal qursati. Kata penulis di sini mengutip sabda Nabi, hadis. Bagaimana bentuk bunyi hadisnya nanti. Kata penulis, bumi yang menjadi tempat dikumpulkan semua makhluk hidup, manusia, jin dan lain sebagainya, adalah bumi lain yang bentuknya seperti roti bulat dan pipih. Kursoh itu roti bulat dan pipih. Membayang-bayangkan sedikit sebagai cara supaya kita pendekatan maknanya boleh, tapi membayangkan bahwa kayaknya seperti itu tidak boleh. Tahu pipih jamaah sekalian? Pipih tipis, nah seperti itu. Bumi itu nanti yang akan menjadi tempat kita semua berkumpul. Laisa fiha ma'lamun ahadin. Di bumi yang baru itu nggak ada satupun petunjuk, nggak ada satupun rambu-rambu, nggak ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, nggak ada. Semuanya bersih jamaah sekalian. Semuanya bersih. Nggak ada satupun palang-palang sebagai petunjuk, nggak ada. Apa hadis yang mendukung ini? Hadis Nabi SAW dari sahabat Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin baydoa. Nanti manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, maksudnya setelah hari kiamat, di bumi yang putih, bumi dataran putih, afroa, yang mencurat apa bahasa? Bahasa halusnya jamaah. Tuh gitu. Memancarkan jazakumullah khairan. Yang memancarkan warna kemerah-merahan afro. Bumi dataran putih, bulat pipih, namun memancarkan cahaya kemerah-merahan. Kakursoti nakiyin, seperti roti putih pipih, kata Nabi SAW. Tapi jangan sampai dibayangkan kayaknya seperti itu, nanti tidak. Kita hanya membayang-bayangkan barangkali ya seperti itu. Tidak boleh dipastikan bahwa itu tidak. Hadhil ayatul azimatu tatadammanu iqrara aqidatil ba'thi. Dengan demikian wahai para pembaca, ayat-ayat Allah yang mulia ini dari 6 sampai 14 mengandung sebuah ketetapan akan keyakinan kita mengenai peristiwa kebangkitan. Setelah kematian pasti ada yang namanya kebangkitan. Terlepas dari perbedaan para ulama, berapa kali tiupan yang terjadi pada hari kiamat? Apakah 2 atau 3? Yang jelas nanti akan ada tiupan yang menunjukkan hancurnya alam semesta dan akan dibangkitkannya lagi kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Jarak antara satu dengan tiupan yang berikutnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taalaan saat bercerita di hadapan murid-muridnya dari kalangan tabi'in, jaraknya 40. Mereka bertanya, 40 hari abaid. Saya nggak berani memastikan. Apakah 40 bulan abaid? Saya nggak berani memastikan. Apakah 40 tahun abaid? Saya nggak berani memastikan. Lihat jamaah sekalian. Sekelas Abu Hurairah, pelaku sejarah yang tahu tentang peristiwa ini, sampai jarak antara satu tiupan dengan tiupan yang lainnya, beliau saja barangkali karena memang nggak paham secara rinci 40 itu apa, karena bisa jadi Nabi saat bersabda hanya menjelaskan 40 jarak antara satu tiupan dengan tiupan lain, lalu Nabi nggak menjelaskan secara rinci sampai beliau meninggal. Sahabat pun nggak kemudian cocokologi, nggak kemudian muter-muter main akal-akalan. Kayaknya 40 hari, kayaknya 40 bulan. Tidak. Abu Hurairah hanya mengatakan abaid. Saya nggak berani memastikan. Yang penting 40 saja. Itu dari Nabi SAW. Jadi jarak antara satu tiupan dengan tiupan yang lainnya itu 40. 40 apa? Allahu a'lam. Dan ini tidaklah menjadi satu hal yang sangat-sangat penting yang kalau kita tidak tahu kita akan masuk neraka selama-lamanya. Tidak jamaah sekalian. Yang penting kita ketahui antara satu dengan tiupan berikutnya 40, ya sudah. Karena ini masalah gaib, masalah iman, masalah akidah. Kalau memang tidak ada celah untuk kita menggunakan akal dan pemahaman, sudah. Masalah perkara gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, sudah nggak bisa. Yang banyak menggunakan pemahaman akal itu masalah fikih baru. Makanya fikih nama lainnya adalah al-fahmu, pemahaman. Karena memang luar biasa cara kita menggunakan akal dan pemahaman dalam ranah ruang lingkup fikih itu besar-besaran digunakan. Tapi dalam masalah akidah, dalam masalah iman, nggak bisa jamaah sekalian. Kita menggunakan akal-akalan atau menyamakan kayaknya surga kayak begini, nggak bisa jamaah sekalian, dan nggak boleh dan tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Terakhir, al-fawaidul mustanbatatu, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari 9 ayat surat An-Nazi'at yang mulia ini. Al-faidatul ula, pelajaran penting yang pertama, itsbatun nafkhotaini, adanya dua tiupan. Tadi sudah saya sampaikan, para ulama berbeda pendapat jumlah tiupan yang menunjukkan tegaknya hari kiamat. Sedangkan kalau melihat zahir dari pemaparan penulis di sini, penulis lebih memilih pendapat bahwa tiupan yang menunjukkan hari kiamat ada berapa? Ada dua. Kalau penulis di sini. Al-faidatu tsaniyah. Pelajaran penting yang kedua, atmu sya'nis sa'ati, besarnya perkara hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Persisnya tidak ada yang tahu. Harinya hari Jumat. Jumat kapan? Tidak tahu. Malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat persis detailnya, Nabi hanya mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minasaili. Yang bertanya yaitu kamu, dan yang ditanya yaitu Nabi SAW, sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Ilmunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi harinya hari Jumat. Jumat kapan? Allahu a'lam bishawab. Walihada kana min rahmatillahi anna sa'ata la taqumu ala mu'minin. Alhamdulillah. Ini dia jamaah sekalian yang membuat hati terhibur. Akan tetapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat tidak akan terjadi pada orang beriman. Tidak akan terjadi. La taqumu sa'atu illa ala syiraril khalqi. Hari kiamat hanya ditimpakan bagi orang yang paling buruk, yang paling jelek kelakuannya. Yang paling jelek. Nanti menjelang hari kiamat jamaah sekalian, ada angin sepoi-sepoi yang akan mendatangi orang beriman. Setiap kali orang beriman menghirup angin itu langsung meninggal dunia. Sekalipun orang beriman itu ada di dalam gua yang
lubangnya hanya bisa dimasuki satu semut saja, dua semut nggak bisa, saking kecilnya, angin itu akan mencari. Perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya selesai, tidak ada yang beriman lagi. Maksudnya orang beriman sudah meninggal dunia. Kepada mereka lah orang-orang kafir tidak punya iman, hari kiamat akan terjadi. Yang ketiga, bayanu madhahiril khawfi al-zahirati wal batinati. Adanya penjelasan rasa takut yang terjadi secara nampak dan batin. Batin adanya di hati, sedangkan yang nampak ada di mata orang-orang kafir. Saat melihat hari kiamat mereka terhina, mereka takutan. Yang terakhir, sotmatul kufar yaumal kiamati wa syiddatu nadamihim. Shock apa shock? Shock itu apa? Kaget ya. Pokoknya shock, terkejut, trauma, rasa takut ya, pokoknya hampir mirip dengan itulah. Rasa takut orang-orang kafir pada hari kiamat. Semua ejekan mereka akan terbukti nanti pada hari kiamat. Rasakan, kalau bahasa kita nah, rasakan. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam fitnah dan hal-hal yang menghantarkan kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, barangkali ada tambahan atau ada revisi dari materi yang keliru saya sampaikan. Saya persilahkan. Ya. Iya. Hmm. Ya. Ya. Ya, ya. 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 Hmm. 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 Ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alam, karena pertanyaan pertama kan berarti berbau teknis dan memiliki warna. Caranya seperti apa? Apakah diawali dengan suara pelan lalu nanti menjadi besar? Allahu alam. Dalam hal ini kembali bahwa ini masalah gaib, masalah keimanan. Adanya seperti itu kita imani. Adapun masalah tata cara itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Nabi alaihi salatu wasallam saja yang mendapatkan kabar langsung dari Allah tabaraka wa taala atau mungkin dari malaikat Jibril alaihi salam demikian, dan beliau sampaikan kepada umatnya, orang pertama nanti yang akan mendengar suara hal itu adalah si pemuda tadi. Allahu alam, tentang teknis suaranya itu bagaimana, Allahu alam. Sedangkan yang kedua maksudnya keadaan orang beriman pada hari kiamat atau bagaimana? Hmm. Angin seperti itu. Hmm. 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 Hmm.
Oh, baik, baik. Allahu a'lam bishawab. Sesuai dengan keadaan masing-masing. Yang penting selama dalam hatinya tersimpan keimanan, orang itu akan merasakan angin sepoi tadi. Dengan keadaan apapun, meskipun dia itu melakukan perbuatan jahat sekalipun. Selama bersemayam dalam jiwanya keimanan meskipun sebesar biji atom, dia akan merasakan angin tersebut. Dengan berbagai macam corak ragam. Orang yang tahajudnya ulet kemudian rajin, ya didapat. Orang yang mungkin melakukan maksiat dosa tapi dia orang beriman, dia juga dapat. Dengan sesuai kondisi yang rutinitas dia lakukan. Bagus pertanyaan. Cukup? Baik. Langsung saja kita tutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.